Para kadet baru berbaris di hadapan patung Dewi Agung, menanti elemen api, air, tanah, atau angin menjawab panggilan jiwa mereka. Instruktur mengisahkan legenda Gaia yang memberkati manusia lemah dengan 4 elemen, membangkitkan harapan di seluruh aula. Satu demi satu, keajaiban sihir mulai bangkit. Neil memukau semua orang dengan memanggil 2 elemen sekaligus, memicu sorak-sorai kaum bangsawan. Namun saat giliran Louis, tak ada reaksi sama sekali. Pikiran Louis serasa terhimpit rantai gaib yang berusaha menghancurkan tekadnya. Dia berteriak, memutus kekangan itu, dan 4 cahaya elemen langsung menyambarnya. Namun tiap kali dia menjangkau, cahaya itu selalu luput. Instruktur menyeringai licik, yakin lingkaran penyegel dan bola sihir terlarang di bawah lantai akan menghancurkannya. Untungnya, cara menyadari jebakan itu. Louis menghancurkan lantai, mengungkap bola terlarang, hingga pusaran 4 warna meledak hebat dan memancing perhatian kepala sekolah. Saat kekuatannya meluap, es dan badai meledak, mengubah kuil suci menjadi neraka beku yang mencekam. Lantas, bagaimana semua ini bermula? Suatu pagi, kerumunan besar pendaftar memadati gerbang Akademi Archenis Chandria. Louis tak terkejut, karena inilah standar sekolah elit peringkat atas di Kekaisaran. Mendengar namanya diteriakan, dia menoleh dan melihat orang tuanya tersengal-sengal karena kelelahan, mengeluh karena ditinggal jauh di belakang olehnya. Dengan penuh cemas, ibunya, Laciella, memastikan kartu identitasnya aman dan memperingatkannya agar tidak ada yang menyadari warna rambut aslinya yang unik. Louis meyakinkan bahwa identitas dan pewarna rambutnya sudah siap. Meski begitu, kegelisahan Laciella tak padam hingga dia melarang Louis mengikuti ujian. Dia mendengar rumor bahwa banyak peserta tewas saat tes, dan warna rambut Louis bisa membuatnya menjadi target incaran pihak-pihak berbahaya. Ayahnya, Julian, menenangkan istrinya dengan lembut, menegaskan bahwa satu-satunya cara menyelesaikan masalah mereka hanyalah melalui kekuatan sihir. Dia juga menjelaskan bahwa akademi ini adalah satu-satunya institusi di Kekaisaran Utara yang mengizinkan rakyat jelata untuk mengikuti ujian masuk. Akademi Archenis Chandria adalah lembaga agung bentukan keluarga kerajaan, salah satu dari 10 akademi terbaik yang memiliki para Grandmaster terkuat sebagai pengajarnya. Dalam 10 tahun terakhir, banyak lulusannya bangkit menjadi guardian pelindung, bahkan mereka yang tidak berasal dari latar belakang keluarga bangsawan. Julian yakin inilah lingkungan terbaik bagi Louis. Louis pun mengiyakan, bersumpah pada ibunya bahwa dia harus berjuang menjadi seorang Grandmaster. Dia bertekad merebut hak kepemilikan panti asuhan dari tangan gereja. Mendengar itu, Laciella tertegun sebelum akhirnya tangis harunya pecah seketika. Dia merasa gagal sebagai ibu karena membebani putranya, namun Julian terus menguatkannya, mengingatkan betapa besarnya pengorbanan yang telah dia lakukan. Louis menambahkan bahwa cintanya lah alasan dia tetap hidup. Di kehidupan sebelumnya, dia hanya bisa bermimpi menjadi ksatria terkuat di dunia. Hal itu mustahil karena asma kronis membuatnya bergantung pada respirator. Bahkan orang tuanya mulai membencinya karena dianggap hanya menghabiskan banyak uang. Namun semangat bela dirinya tak pernah padam. Dedikasi itu akhirnya membuahkan hasil hingga dia berhasil menjadi peneliti teori bela diri yang sangat disegani, sangat. Risetnya merevolusi dunia pertarungan dan membangkitkan kembali seni bela diri. Namun segalanya hancur saat seorang sarjana licik mencuri seluruh tesis miliknya. Orang itu malah menuduhnya sebagai pencuri. Meski fisiknya sangat lemah, orang tuanya sendiri justru berpaling dan mencampakkannya dalam penderitaan yang dalam. Mereka tega mencabut alat bantu napasnya. Di ambang maut, Louis berdoa agar mendapatkan tubuh sehat dan keluarga yang tulus menyayanginya kelak. Dia mendambakan kebebasan atas hidupnya sendiri sebelum akhirnya berpulang. Di tahun 90 kalender suci, dia terlahir kembali di kota Montia. Hal pertama yang dia lihat adalah wajah cemas Laciella yang menyadari keunikan warna rambut dan matanya. Dia pun bimbang melihat dunia barunya. Laciella sadar bayi ini bisa mengundang bencana, namun dia tetap mendekapnya erat, tak tega meninggalkan jiwa suci tanpa dosa itu sendirian. Nama Louis pun diberikan, dan dia merasa sangat bersyukur karena doa tentang tubuh sehat dan keluarga penyayang akhirnya benar-benar menjadi kenyataan. Kembali ke masa kini, seorang peserta kasar menghina Laciella dan mendorongnya hingga tersungkur, membuat Julian serta Louis terkejut sekaligus sangat murka. Saat mereka menolongnya, si perundung justru mencemooh ambisi Louis untuk menjadi Grandmaster sebagai mimpi kosong yang sangat tidak masuk akal. Amarah Louis meledak seketika. Saat hinaan itu makin menjadi, dia bangkit dengan tatapan penuh dendam, siap memberi pelajaran pada mereka semua. Namun Julian menahan kepalan tangannya, memintanya fokus pada ujian. Laciella pun mengingatkan janji Louis untuk tidak mencari masalah di akademi. Setelah tenang, dia meminta maaf karena terpancing emosi, membuat para bangsawan sombong itu kecewa karena gagal memprovokasi Louis lebih jauh lagi. Tak lama, para ksatria memerintahkan semua orang menyingkir demi kedatangan Tuan Muda Cain, sang pewaris agung keluarga Oranka yang sangat berwibawa. Pesona Cain yang berkilauan memukau semua orang. Sambil menatap tajam, Louis bersumpah akan menjatuhkan kesombongan para bangsawan ini dengan kekuatannya sendiri. Saat kegelisahan kembali melanda ibunya, Louis menggenggam erat tangannya, memberi keyakinan mutlak bahwa dia pasti akan lolos ujian yang sulit ini. Dia melangkah lebih jauh dengan mendeklarasikan ambisinya menjadi Grandmaster. Pernyataan berani itu membuat Cain tak bisa menahan diri untuk menoleh padanya. Di tengah cemoohan para bangsawan, Louis melangkah maju dengan sumpah di hati. Di hidup ini, dia akan menjadi yang terkuat demi melindungi segalanya. Laciella bertanya-tanya penuh cemas, mungkinkah Louis berhasil? Mengingat hanya 20 hingga 30 orang saja yang lulus setiap tahunnya. Dari 20.000 pendaftar, Julian tetap yakin putranya akan lolos.
Tekad baja Lois jauh lebih keras dari siapapun yang pernah ditemuinya. Sekali Lois menetapkan tujuan, dia akan menerjang tanpa ragu. Tugas mereka sebagai keluarga hanyalah memberikan dukungan penuh demi masa depan putranya itu. Ibunya setuju. Sementara itu, Louis tiba di aula ujian dan merasa heran melihat para peserta lain yang tampak jauh lebih dewasa darinya. Tiba-tiba, Aronian sang kepala sekolah mengumumkan dimulainya ujian, didampingi jajaran petinggi akademi yang berdiri tegak mengawasi setiap gerak-gerik para kandidat. Louis teringat kembali tentang hukum dunia ini, di mana para praktisi bela diri misterius berjuluk martial arcanis terbagi dalam 6 kategori kekuatan berbeda. Hierarki dunia ini dipuncaki oleh Sain, lalu diikuti Sage, Grandmaster, Master, Fighter, hingga kelas apprentice paling bawah. Menjadi Grandmaster berarti menduduki kasta istimewa. Kepala sekolah Aronian pun segera mengumumkan rincian mengenai ujian tahap pertama. Para peserta wajib melewati tangga yang dijaga ketat para senior, di mana 1.000 lencana kelulusan telah menanti di belakang. Hanya pemilik lencana yang berhak lanjut ke tahap berikutnya. Ujian akan berakhir saat lencana habis, dan pertempuran pun dimulai. Menganggapnya remeh, beberapa peserta langsung merangsek maju. Namun, sang senior tiba-tiba melepaskan aura kegelapan yang sangat mencekam. Sambil menyambut mereka di neraka, dia melepaskan tekanan sihir dahsyat yang melumpuhkan semua orang. Mereka pun langsung dinyatakan gagal. Di tengah kebingungan massa, terungkap bahwa senior itu adalah Tuan Shit, putra jenius dari Menteri Keuangan yang sangat berkuasa. Shit merupakan lulusan terbaik tahun lalu. Tiba-tiba Louis melangkah maju, menyadari bahwa itu hanyalah gertakan aura untuk menguji nyali. Louis berujar bahwa mereka yang berjiwa lemah pasti akan tumbang. Saat berhadapan langsung, Shit memuji keberanian yang dimiliki Louis. Namun dia menegaskan tak ada tempat bagi rakyat jelata. Shit bersumpah akan membuat Louis berlutut dengan gelombang aura mengerikan. Tekanan itu membuat peserta lain mulai terbatuk darah. Namun, Louis tetap tegak tak tergoyahkan berkat seluruh latihan kerasnya selama ini. Kemampuannya kini sangat meyakinkan. Saat Shit meluncurkan ledakan sihir, Louis menghindar dengan lincah dan melesat maju dengan tinju terkepal. Para peserta lain terperangah dengan mulut menganga saat Louis berhasil mengintimidasi Shit hanya dengan sebuah tipuan pukulan mematikan. Mereka heran bagaimana dia melakukannya tanpa sihir. Saat Louis berhasil mengambil lencana, Shit yang murka kembali meluncurkan serangan fajar. Louis menangkisnya dengan tangan kosong, membuat Shit syok berat. Sebelum keadaan semakin kacau, kepala sekolah Aronian langsung melerai mereka. Dia memperingatkan Shit bahwa akademi memperlakukan semua orang setara. Seketika, mereka semua membungkuk penuh hormat kepada sang kepala sekolah. Aronian mengucapkan selamat pada Louis, namun dia merasa curiga dengan warna rambutnya. Louis pun tersentak mendengar pengamatan yang tajam itu. Saat Aronian mulai mempertanyakan warna matanya, Louis segera memanipulasi pupil matanya menjadi abu-abu untuk menipu penglihatan sang kepala sekolah. Sayangnya, trik itu gagal mengelabui Aronian. Sambil menepuk bahu Louis, dia berjanji akan menyiapkan ramuan rahasia untuk menyembunyikan identitasnya. Ramuan itu akan menyamarkan ciri khas uniknya. Louis merasa Aronian sedang merencanakan sesuatu, namun saat ini ujian tetaplah prioritas utama. Louis pun berpamitan untuk bersiap menghadapi ujian kedua. Dari kejauhan, tatapan penuh kebencian dari Shit terus mengintai punggungnya. Dia heran mengapa Aronian melindungi rakyat jelata rendahan. Dengan amarah yang meluap, Shit bersumpah tidak akan pernah melupakan Louis. Beberapa waktu kemudian, peserta yang lolos tiba di arena latihan kedua. Suasana tegang menyelimuti mereka saat menanti ujian selanjutnya. Louis mengamati bahwa dari 10.000 peserta yang tersisa, mayoritas adalah kaum bangsawan yang telah menerima pendidikan sangat elit. Hampir tak ada rakyat jelata yang bertahan. Tiba-tiba, Shit sengaja menabrak Louis bersama komplotannya sambil melontarkan ancaman yang sangat dingin. Dia memperingatkan bahwa takkan ada yang menolong Louis di pertemuan berikutnya. Awalnya, Louis hanya menanggapi hal itu dengan santai. Namun saat teman Shit mengejeknya karena dibantu kepala sekolah, Louis menyeringai dan menyebut mereka sebagai sekumpulan orang bodoh. Di bawah tatapan tajam Shit, Louis menegaskan bahwa seorang Grandmaster memiliki penilaian yang jauh lebih bijak daripada mereka semua. Shit sangat terpancing dan mengancam akan menghajarnya. Namun, Louis justru semakin memprovokasi dengan senyuman yang terlihat sangat meremehkan. Dalam kemarahan besar, Shit mencoba memukulnya. Namun secara mengejutkan, Louis menangkis serangan itu menggunakan teknik 2 jari yang mematikan. Warasan. Saat tubuh Shit mendadak kaku, Louis mengungkapkan teknik pemutus meridian miliknya dan mementalkan tubuh senior sombong itu hingga terbang. Menggunakan teknik serangan titik spiral, Louis membuat kedua kaki tangan Shit terpaku ketakutan melihat bos mereka terkapar tak berdaya. Dentuman keras itu menarik perhatian seluruh peserta. Saat diperiksa, Shit merintih kesakitan karena kehilangan indera perasa di seluruh lengan kanannya. Dia menuduh Louis menggunakan racun licik. Namun, Louis membantah keras dan menyatakan bahwa itu adalah murni teknik bela diri kuno. Dia mengaku awalnya ingin menahan diri demi ibunya, namun kesabarannya telah habis. Louis kini bersiap melancarkan serangan terakhir yang mematikan. Baginya, hanya mereka yang siap dipukul yang boleh memukul. Namun, langkah Louis terhenti saat sosok bernama Cain datang mengintervensinya. Cain mengingatkan risiko diskualifikasi jika keributan terus berlanjut. Saat Louis pergi, para kacung itu masih berani berteriak penuh amarah. Mereka membentak Cain, namun satu gertakan dari Cain cukup membuat mereka menggigil. Akhirnya, Shit memilih mundur dengan perasaan sangat terhina. Louis merasa bahwa bangsawan maupun rakyat jelata bisa sama-sama sampah.
Sambil bersandar, dia menatap sinis kepergian para perundung yang gagal itu. Dia menyimpulkan bahwa semua bangsawan itu sama saja. Tiba-tiba Chai mendekat dan memberikan pujian atas keberanian yang ditunjukkan oleh Louis. Chai menawarkan kerja sama tim. Namun para gadis penggemar langsung menyela karena ingin menjadi rekan satu tim bagi Chain. Kerumunan peserta mulai mengerumuni Chain untuk menawarkan diri. Seseorang bertanya pada temannya mengapa Tuan Chain begitu mendapatkan banyak perhatian. Temannya menjelaskan bahwa Chain adalah tuan muda keluarga Sage Oranka. Siapapun yang bersamanya dijamin akan lulus dengan sangat mudah. Louis mulai merasa tertarik, namun tiba-tiba kepala sekolah muncul kembali untuk memberikan selamat atas kelulusan tes mental para peserta. Dia mengumumkan ujian berikutnya adalah tes kekuatan, lalu mengaktifkan lingkaran sihir raksasa yang membuat beban gravitasi menjadi sangat berat. Tiba-tiba, seseorang terlihat melangkah santai seolah tekanan itu tidak ada. Chai menyadari jejak kaki yang sangat dalam tertanam di lantai. Louis, sang penantang gravitasi, melangkah ke panggung dengan tenang, membuat semua orang terengah tak percaya. Aronian memberinya selamat karena kembali menjadi yang pertama. Louis hanya tersenyum tipis, menatap sisa-sisa jeratan sihir bumi yang gagal total menahan langkah kakinya. Chain benar-benar terpukul. Bagaimana mungkin? Padahal dia sudah berlatih 3 tahun di bawah bimbingan tingkat master, namun dia sendiri masih kesulitan untuk sekadar berdiri tegak. Di tengah penderitaan peserta lain, Aronian mengumumkan hanya mereka yang masih berdiri yang boleh lanjut. Dengan satu jentikan sihir, tumpukan senjata muncul untuk dipilih oleh para peserta yang lolos. Louis langsung menyambar sebuah pedang dan mengayunkannya dengan cepat untuk menguji keseimbangan senjata tersebut. Saat kandidat lain kesulitan menahan beban senjata mereka, Aronian memberi peringatan keras. Siapapun yang melangkah keluar dari panggung akan langsung didiskualifikasi saat itu juga. Begitu ujian dimulai, ia memerintahkan pengawas lain untuk melepaskan monster bernama Bound Slime sebelum dirinya menghilang. Para peserta mulai panik dan bertanya-tanya, monster macam apa Bound Slime itu? Namun, Louis menyadari sesuatu jatuh dari langit. Saat monster itu mendarat, terungkap sistem poinnya. 1 poin untuk menahan serangan, 2 poin untuk menghindar, dan 5 poin jika berhasil mengalahkannya. Aronian juga mengumumkan bahwa peringkat mereka ditentukan oleh total poin di tes ini. Hanya 100 kandidat teratas yang berhak maju ke ujian tahap ketiga. Beberapa peserta meremehkan situasi ini. Mereka merasa monster lendir itu mudah dikalahkan karena terlihat bodoh dan merupakan monster tingkat rendah. Sialnya, saat salah satu dari mereka mencoba menyerang, lendir itu tiba-tiba melesat kencang dan menghancurkan wajahnya dalam sekejap. Monster itu mengamuk ke peserta kedua dan menerjang sekelompok kandidat lain sementara yang lain hanya terpaku syok. Medan tempur kini menjadi taman bermain berdarah bagi para lendir yang mulai mengepung mereka. Meski banyak kandidat yang bertumbangan dengan mudah, beberapa peserta berbakat mulai menunjukkan taringnya dengan menghindari dan menahan serangan mematikan tersebut. Berkat aksi bertahan itu, mereka mulai mendapatkan poin yang dicatat langsung oleh para pengawas ujian. Salah satu pengawas menyadari kehadiran tuan muda dari keluarga Ianka dan Durham, merujuk pada Chain dan gadis pendekar berambut merah. Ia yakin sebuah rekor baru akan segera tercipta. Penguji lain menambahkan bahwa ada rakyat jelata yang luar biasa di antara mereka. Ia bertanya pada Aronian apakah pemuda yang dibantunya tadi juga berasal dari kalangan rakyat biasa. Aronian yakin Louis akan menunjukkan sesuatu yang spektakuler, namun pengawas lain heran karena pemuda itu belum bergerak sedikit pun. Di tengah kekacauan, seorang peserta bertanya apa yang sedang Louis lakukan. Tiba-tiba, seorang bangsawan sombong mulai mengejeknya. Ia menghina Louis sebagai rakyat jelata menyedihkan yang tidak sanggup mengimbangi kecepatan para lendir tersebut. Karena Louis masih berdiri diam mematung, si bangsawan itu pun meremehkannya dan meramal bahwa Louis akan segera tersingkir secara memalukan. Tepat saat itu, seekor lendir melesat kencang ke arah Louis. Kecepatannya terus meningkat hingga hampir menghantam bagian belakang kepalanya dalam jarak yang sangat fatal. Sebelum benturan terjadi, Louis menghindar dengan gerakan sangat ringan. Lendir itu justru melesat melewati kandidat lain dan menghantam telak si bangsawan sombong yang tadi menghina Louis hingga hancur. Melihat temannya kalah mengenaskan, peserta berambut pirang itu membeku karena syok. Ia sangat yakin mustahil bagi Louis untuk bisa menghindari serangan secepat kilat itu. Karena gagal mengenai target utamanya, lendir itu mengamuk dan menjatuhkan banyak peserta lain. Saat Louis menoleh ke kiri, 3 lendir super cepat sudah menerjang ke arahnya secara bersamaan. Peserta berambut pirang itu tersenyum licik. Ia berpikir tidak ada celah bagi Louis untuk lolos dari kepungan serangan maut tersebut. Namun, Louis tetap tenang dan memejamkan matanya untuk melakukan serangan balik. Ia teringat saat berlatih di pegunungan es bersama para petualang, di mana ia meminta mereka menghujaninya dengan bongkahan batu. Saat itu, para petualang ragu dan memperingatkannya bahwa tindakan itu sangat berbahaya jika bebatuan besar itu sampai menghantam tubuhnya. Louis menegaskan bahwa semuanya baik-baik saja karena ada sesuatu yang ingin ia uji. Setelah ia mengambil kuda-kuda, mereka pun bersiap melempar dengan sekuat tenaga. Namun saat batu-batu itu meluncur deras, Louis sama sekali tidak bergerak menghindar. Ia justru menatap tajam ke arah bebatuan yang mendekat dengan konsentrasi penuh. Di kehidupan sebelumnya, ia berlatih mentransmisikan informasi super cepat dari otak ke saraf motoriknya. Ia yakin jika bisa bereaksi secara instan, serangan apapun akan terasa sangat lambat. Begitu batu-batu itu hampir mengenainya, tubuhnya mulai memancarkan aura cahaya. Di dalam kepalanya, ia melakukan kalkulasi super cepat yang sangat rumit. Dengan gerakan secepat kilat, ia menghindari semua batu itu dengan sempurna.
Para petualang sangat takjub melihat aksi luar biasa itu hingga mereka mulai bersorak memujinya. Mereka berlari mendekat, penasaran dengan teknik tingkat tinggi tersebut. Louis mengungkapkan nama teknik barunya, yaitu kalkulasi pertempuran hampa. Ketika ditanya tentang maknanya, ia menjelaskan bahwa itu adalah teknik mutakhir yang mampu memprediksi hasil akhir dari sebuah pertempuran sebelum terjadi. Kembali ke masa sekarang, saat para lendir melesat ke arahnya, Louis menatap mereka tanpa rasa takut. Ribuan formula kompleks berputar di kepalanya, menghitung setiap sudut serangan lawan. 4 lendir menyerangnya dari segala arah, tapi ia tetap tenang. Kalkulasinya menemukan kelemahan bahwa Bound Slime hanya bisa melesat lurus meski memiliki kecepatan dan daya hancur yang tinggi. Ia menghitung kecepatan dan sudut pantulan mereka untuk memprediksi lintasan serangan selanjutnya. Dengan gerakan yang sangat bergaya, Louis berhasil menghindari keempat serangan itu sekaligus. Setelah mendapatkan 8 poin hanya dari menghindar, kini saatnya Louis beralih ke mode serangan yang mematikan. Ia melancarkan teknik bela diri yang disebut tebasan pedang. Menghancurkan keempat monster lendir itu dalam satu serangan tunggal yang dahsyat. Cain terbelalak syok, dan para pengawas lebih terpana lagi. Mereka menyadari bahwa kemampuan persepsi pemuda ini sudah setara dengan pendekar tingkat tinggi yang berpengalaman. Cain tersenyum lebar menyadari Louis adalah pengguna teknik tempur spesial dan bertekad untuk menjadi rekannya. Tiba-tiba, seekor lendir lain menerjang Louis untuk membalas dendam rekannya. Louis bersiap kembali dengan kuda-kudanya, mengincar 5 poin tambahan yang sudah ada di depan mata. Namun, Cain mendahuluinya dengan teknik tusukan pedang, dan mencuri poin itu. Louis kesal karena mangsanya dicuri, tapi Cain justru pamer dengan gaya santai sambil menusuk lendir itu seperti makanan. Dengan satu ayunan pedang di udara, Cain membelah monster lendir itu menjadi 2 bagian dengan sangat mudahnya. Saat sisa-sisa lendir itu mendarat di kerumunan peserta lain, Cain dengan sombong berkata pada Louis bahwa ia sebenarnya mencuri poin itu dari mereka. Dengan senyum tampannya, ia memperkenalkan diri pada Louis dan mengajaknya bekerja sama untuk mencuri poin peserta lain dalam kompetisi siapa yang paling banyak mendapatkan skor. Saat Cain menantang Louis untuk menunjukkan taring aslinya. Louis tersenyum tipis dan memuji nyali besar lawannya sebelum akhirnya mengabulkan tantangan tersebut. Sambil menghunus pedangnya tepat di belakang Cain, Louis bersumpah akan menunjukkan kekuatan penuh, dengan syarat si kalah wajib tunduk pada pemenang. Sambil memasang kuda-kuda maut, Cain menyeringai dan menerima syarat itu, mengakui bahwa baru kali ini ada yang berani mendikte dirinya. Di tengah kepungan slime, Antek-Antek Shit mengintai dari kejauhan, menyadari bahwa kekacauan di medan perang adalah kesempatan emas untuk menjalankan misi kotor. Secepat kilat, mereka melepaskan anak panah ke arah target. Namun, dengan gerak refleks dewa, Louis menebas slime yang menghalangi menjadi 2 bagian. Secara mengejutkan, 3 anak panah melesat tepat di hadapannya. Dentuman keras memicu alarm di kepala Cain, membuat para perundung itu bersorak mengira serangan mereka berhasil. Namun Louis hanya tersenyum remeh, dan saat debu mereda, sang jenius tempur itu ternyata menangkap ketiga anak panah hanya dengan satu tangan kosong. Ketakutan hebat mulai mencekam jiwa mereka. Bagaimana mungkin manusia biasa sanggup menangkis serangan kejutan mematikan itu semudah membalikan telapak tangan? Sambil menancapkan panah-panah itu ke tanah, Cain mengutuk cara licik para pecundang tersebut, namun Louis hanya menganggapnya gangguan kecil tak berarti. Murka karena diremehkan, para bangsawan busuk itu kini membidik Cain. Salah satu dari mereka merapal mantra terlarang, memanggil sihir 2 panah yang mematikan. Panah kegelapan meluncur deras. Cain mampu menangkis serangan biasa dengan teknik pedangnya, tapi proyektil terkutuk itu terus mengejarnya bagai haus akan darah. Situasi menjadi sangat kritis. Dalam sekejap mata, percikan darah segar mewarnai udara saat serangan itu berhasil mendarat. Cain tak menyadari adanya panah ungu yang tersembunyi di balik tangkisannya. Beruntung, Louis bertindak cepat menangkapnya, meski tangannya sendiri harus terluka demi menyelamatkan rekannya. Melihat darah mengalir dari tangan sang penyelamat, Cain mencoba membantu. Namun Louis justru mematahkan panah itu tanpa ragu, bersiap membalas dendam dengan tatapan dingin. Di sisi lain, seorang saksi mendesak kepala sekolah untuk segera mendiskualifikasi pelaku serangan pengecut yang baru saja terjadi. Namun sang kepala sekolah bergeming, bersikeras membiarkan drama ini berlanjut karena yakin para pecundang itu toh akan hancur dengan sendirinya. Hukuman ditunda hingga ujian usai, sementara ramuan penyembuh mulai disiagakan. Kembali ke arena, aura membunuh Louis mulai bangkit untuk melenyapkan musuh-musuhnya. Mengambil posisi bak pelempar bola, mata Louis berkilat. Dengan kekuatan meriam yang dahsyat, dia melontarkan slime hingga menghantam telak salah satu bangsawan itu. Dentuman dahsyat dari slime itu melempar sang bangsawan keluar arena dalam sekejap, mengakhiri ambisinya secara memalukan. Kepanikan melanda para pelaku yang tersisa. Tapi Louis tak memberi ampun, dia melompat ke angkasa dan mengirimkan rudal slime berikutnya ke arah mereka. Plak! Slime itu menghancurkan wajah dan gigi korbannya. Tersisa satu orang yang kini gemetar ketakutan, tak menyadari maut sudah berdiri tepat di belakangnya. Louis mengejutkannya hingga dia kehilangan keseimbangan. Memanfaatkan momen itu, Cain menjegal kaki si bodoh tersebut sampai dia terjatuh keluar batas arena. Usai membungkam para bangsawan, Cain berterima kasih atas penyelamatan nyawanya. Jabat tangan hangat pun mengukuhkan persahabatan baru yang lahir dari medan pertempuran. Louis sedikit menggoda bakat Cain sebagai bangsawan, namun Cain dengan bangga menegaskan garis keturunannya sebagai pewaris keluarga Orangka yang agung. Keluarga Orangka bukanlah klan sembarangan, mereka adalah keluarga legendaris yang telah melahirkan para Grandmaster dan orang suci di dunia ini. Pengaruh mereka bahkan sanggup menyaingi tahta kerajaan. Menyadari lawan bicaranya adalah bangsawan kelas kakap, Louis pun menarik kembali kata-katanya.
Mereka kembali bersiap menghadapi kawanan slime. Namun, melihat poin Louis yang terus meroket, para bangsawan kelas rendah itu semakin terbakar api cemburu. Meninggalkan target utama, mereka memilih menyerang Louis secara brutal, meski tahu ada sosok Cain yang berdiri kokoh melindunginya. Rencana mereka berantakan total. Bangsawan kelas atas lainnya turun tangan membela Cain, memicu tawuran massal yang tak terelakkan di tengah ujian. Di tengah kekacauan, muncullah seorang gadis berambut merah dengan aura wibawa tinggi, yang menunjukkan bahwa dia berasal dari keluarga terpandang. Dia memanggil rekannya, Miliana, untuk bangkit membalas penghinaan para bangsawan. Dengan semangat membara, sang gadis merah langsung menerjang ke tengah musuh. Miliana menyusul di belakang. Pertempuran memanas saat Louis bermanuver lincah menghindari serangan, sementara Miliana berhasil menjatuhkan lawan dengan gerakan tak terduga. Hantaman sang gadis merah melempar lawan ke dinding batu. Tiba-tiba, seorang pemuda berambut merah muncul dengan membawa palu raksasa yang sangat mengerikan. Bak Dewa Guntur yang turun ke bumi, dia mengayunkan palu godamnya tanpa ampun, menyapu bersih siapapun yang berani menghalangi jalannya. Baginya, menghajar manusia jauh lebih nikmat daripada memburu slime. Dengan raungan keras, dia mengempaskan lawan-lawannya bagai debu yang tertiup angin. Kegelisahan mulai merayapi penonton. Mereka mendesak ujian dihentikan karena banyaknya putra-putri bangsawan yang tereliminasi secara memalukan. Skandal besar mengancam reputasi akademi jika eliminasi terus berlanjut. Namun, kepala sekolah tetap teguh pada prinsip bahwa akademi memiliki aturan mainnya sendiri. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan turun ke arena. Sang kepala sekolah menghentikan kerusuhan tersebut dan menyatakan bahwa ujian kedua resmi berakhir. Selama masa istirahat, ramuan penyembuh diberikan kepada peserta yang terluka, sementara sisa-sisa sihir tanah yang membekas mulai dibersihkan secara total. Louis terpana merasakan khasiat luar biasa ramuan tersebut. Sayangnya, benda mewah itu adalah barang yang mustahil terbeli oleh rakyat biasa seperti dirinya. Detik yang dinanti akhirnya tiba. Hasil peringkat ujian kedua terpampang, dan seketika atmosfer di ruangan itu berubah menjadi penuh keterkejutan. Nama Louis tidak terlihat di daftar, membuat para bangsawan picik bersorak senang. Padahal, daftar itu hanya menampilkan peringkat 6 ke bawah. Sang kepala sekolah mengumumkan bahwa 5 besar kali ini adalah monster yang memecahkan rekor. Peringkat kelima diraih oleh Miliana Royce, sang jenius rakyat jelata. Cain menduduki posisi keempat, disusul Fadurahan di tempat ketiga. Jantung Louis mulai berdegup kencang karena namanya belum juga disebut oleh sang kepala sekolah. Di benaknya terselip keraguan. Mungkinkah aksinya menghajar para bangsawan sombong tadi membuatnya terdepak dari ujian? Namun dugaannya salah besar. Namanya bergema sebagai peringkat kedua dengan raihan 887 poin. Gemuruh keterkejutan melanda ruangan saat tahu rakyat jelata mampu melampaui para bangsawan. Sementara itu, Cain langsung memberi selamat pada Louis. Louis telah membuktikan taringnya, dan sesuai janji mereka, kini saatnya Cain membalas jasa atas kesepakatan itu. Saat ditanya soal permintaannya, Louis hanya tersenyum dan memilih untuk menyimpannya sebagai kartu as di masa depan. Tiba-tiba, pengumuman pemenang ujian kedua muncul. Neil Gunn memimpin tipis dengan skor 888 poin. Neil Gunn, bocah berambut merah yang sebelumnya mengamuk gila-gilaan dengan palu raksasanya yang menghancurkan segalanya. Hebatnya, dia juga rakyat jelata yang mengungguli seluruh bangsawan, membuat Fai terbakar amarah karena enggan menerima kekalahan. Ambisinya berkobar, Fai berjanji akan menantang Neil demi menguji kekuatannya. Sementara itu, para bangsawan pecundang pun habis dimaki seniornya. Mereka dihina karena membiarkan rakyat rendahan merampas tahta ujian. Para penonton pun tak percaya jika puncak peringkat dikuasai rakyat biasa. Sejarah akademi terguncang oleh fenomena ini. Namun, sang kepala sekolah justru tersenyum bangga dan menegaskan bahwa kekuatan tak mengenal kasta. Inilah landasan mengapa Asosiasi Arkenist mengelola banyak panti asuhan. Tak lama, sang kepala sekolah pun memandu mereka menuju ujian pamungkas. Sambil melangkah, Cain memuji performa Louis yang nyaris sempurna, sembari membayangkan siapa yang lebih kuat antara Louis dan Neil. Setibanya di arena terakhir, sang kepala sekolah mengumumkan ujian hidup dan mati yang disebut sebagai emblem Battle Royale. Tiap peserta dibekali sebuah emblem sebelum akhirnya diteleportasi ke titik-titik buta di tengah hutan yang luas. Misi mereka tunggal, rampas emblem sebanyak mungkin dengan cara apapun. Siapapun yang kehilangan emblemnya akan langsung tersingkir. Hanya 10 petarung teratas yang berhak masuk akademi. Sayangnya, aturan kejam ini memaksa Cain dan Louis untuk berjuang sendirian. Mereka pun saling bertukar doa keberuntungan. Cahaya teleportasi menyelimuti segalanya, dan Louis pun mendarat di zona tempur yang asing. Louis melangkah mantap, menyadari bahwa rintangan terakhir ini adalah gerbang masa depannya. Dengan tekad membaja, dia bersumpah takkan membiarkan kemenangan lolos. Sialnya, ketenangannya buyar saat seorang bangsawan berkapar raksasa menghadang, menuntut balas atas penghinaan yang menimpa kaum mereka sebelumnya. Tak hanya itu, dua tombak mengincar dari belakang, sementara seorang pemanah misterius telah membidik dari rimbunnya dahan pohon. Merasa dijebak, Louis sadar lokasinya telah dibocorkan oleh senior licik. Tanpa peringatan, kapak raksasa itu mengayun membelah udara ke arahnya. Dengan gerak refleks kilat dia menghindar, membuat kapak itu menghantam batu hingga hancur. Detik berikutnya, serangan tombak datang bertubi-tubi. Louis melakukan salto ke belakang demi menjauh, namun saat melayang di udara, sebuah anak panah melesat cepat mengincar jantungnya. Denting pedangnya menepis panah itu tepat sebelum mendarat. Namun, para bangsawan haus darah itu tak memberi celah sedikit pun untuk bernapas. Disinilah, Louis memamerkan jurang kekuatan mereka.
Dia berdansa menghindari setiap sabetan, sembari terus menepis hujan panah yang tak kunjung henti. Tusukan tombak menyusul dari balik bayang-bayang, namun Louis masih terlalu lincah. Kecepatan reaksinya yang tak masuk akal mulai membuat lawan-lawannya frustrasi. Diam-diam Louis juga tertekan karena sulit membaca arah panah angin yang tak terlihat. Dia pun memejamkan mata sejenak untuk menenangkan jiwanya. Kini saatnya serangan balik. Louis mengerahkan teknik bela diri tingkat tinggi, Senosen, demi membalikan kekuatan musuh untuk menghancurkan mereka sendiri. Saat para bangsawan itu merangsek maju, Louis menemukan celah fatal. Target pertamanya adalah si pembawa kapak yang mengayunkan senjata sekuat tenaga. Dia berputar ke kanan, membiarkan kapak itu lewat, lalu menyentaknya hingga menghantam kawan si penyerang sendiri dengan telak. Usai merobohkan dua orang, tombak lain datang menerjang bersamaan dengan anak panah angin yang meluncur dari atas pohon. Tapi kali ini Louis sudah bisa membaca jalurnya. Dia menyeret si pembawa tombak untuk menjadi perisai hidup hingga terpental terkena serangan kawannya sendiri. Sebelum tombak itu jatuh, Louis menyambarnya dan melemparkannya dengan presisi maut hingga si pemanah jatuh tersungkur dari dahan pohon. Dengan dingin, dia membabat sisa-sisa bangsawan itu dan merampas seluruh emblem mereka. Namun tiba-tiba, sosok Cain muncul dari balik pepohonan. Cain datang tepat waktu untuk membatalkan serangan sihir licik mereka. Sang dalang yang tadinya ingin menjebak Cain malah membeku ketakutan melihat kehadirannya. Cain menyeringai meremehkan keluarga Orangka karena hanya mengirim kroco untuk menghadangnya. Tanpa ampun, dia melayangkan pukulan yang membuat lawan langsung pingsan. Setelah turun, Cain memberikan sebuah emblem rampasan pada Louis sembari memperingatkan bahwa ujian ini akan semakin berbahaya dan menawarkan bantuan. Louis menolak dengan tegas, dia ingin menuntaskan masalahnya sendiri. Saat itulah, suara tepuk tangan meriah bergema dari balik semak-semak yang gelap. Ternyata sosok itu adalah Fei Durahan yang menantang Louis berduel. Dengan bingung, Louis bertanya apakah gadis galak ini adalah teman Cain. Cain membantahnya, menjelaskan bahwa Fei adalah putri Grandmaster yang pernah mengalahkannya dalam duel mematikan di masa lalu. Cain menyarankan Louis untuk mengabaikannya saja, sebab Fei memiliki bakat sihir mengerikan yang setara dengan level apprentice sejati. Merasa diabaikan, emosi Fei meledak dan memaki mereka berdua. Tanpa diduga, Louis justru menerima tantangan itu demi menguji kemampuannya sendiri. Fei menyeringai puas dan berjanji bertarung tanpa sihir. Dalam sekejap mata, dia melesat maju dengan tombaknya mengincar titik vital Louis. Namun Louis berhasil menjepit tombak itu. Fei memutar senjatanya untuk menyerang balik, namun Louis menghindar dengan lincah. Tak menyerah, Fei melompat dan menghujamkan teknik Sacred Land Slam hingga tanah hancur berantakan. Kekuatan destruktif itu membuat seluruh penonton dan kepala sekolah terpaku tak percaya melihat daya hancurnya yang luar biasa. Spekulasi meledak di tribun penonton mengenai ketahanan Louis menghadapi kekuatan agung Fei. Mereka pun mendesak kepala sekolah memberikan penilaian. Sang kepala sekolah menegaskan bahwa Louis tak akan menang. Baginya, duel ini adalah benturan fisik dan tekad yang berat sebelah. Ia meragukan tekad Louis bisa melampaui Fei. Tepat saat itu, Fei melepaskan teknik tombak mematikan untuk menguji batas kemampuan Louis. Namun, Louis menghindar dengan presisi sempurna seolah telah diprogram. Di tengah hujan serangan, ia mengincar celah fatal pada tubuh Fei. Fei menyadari bahaya dan melakukan serangan balik kilat. Beruntung, Louis berhasil melompat tinggi dan mendarat tepat di belakangnya. Fei murka karena serangannya terus meleset dan mengejek Cain. Namun, Louis menegaskan bahwa kunci kemenangannya adalah observasi dan latihan keras. Tanpa ampun, Fei melesat maju dengan teknik Sacral Crescent Fall. Sebuah serangan tombak yang mampu membelah rembulan dengan dahsyat. Sekali lagi, Louis menghindar dengan tenang. Ia mulai membedah pola serangan tombak, mulai dari tusukan, sapuan, hingga pertahanan lawan. Meski teknik tersebut terlihat sangat merepotkan, Louis yakin setiap jurus sehebat apapun pasti memiliki titik lemah yang tersembunyi. Kerentanan jarak dekat adalah kuncinya. Louis langsung menerjang maju, mempersempit ruang gerak Fei demi melancarkan serangan balasan yang mematikan. Sayangnya, Fei membaca niatnya dan menghantam pedang Louis. Ia mengklaim bahwa teknik tombak keluarganya adalah kesempurnaan tanpa celah sedikit pun. Seketika, Fei menciptakan tornado maut yang menggetarkan stadion. Di mata penonton, Louis sudah tidak memiliki harapan untuk selamat dari sana. Tak gentar, Louis memasang kuda-kuda kokoh. Ia mengaktifkan teknik pedangnya, bertekad menangkis badai serangan tombak yang sedang menerjangnya. Sambil menahan benturan hebat, Louis menyadari satu kelemahan fatal lagi. Teknik berskala besar seperti itu pasti menguras stamina Fei secara drastis. Ia bertahan sekuat baja meski pedangnya mulai retak. Saat stamina Fei habis, sosoknya mulai terlihat jelas di balik pusaran badai tersebut. Louis menyerang seketika, namun pedangnya hancur sebelum mencapai sasaran. Ia terpaksa melompat mundur demi menghindari serangan balik yang sangat berbahaya. Fei terpana dan mengakui kehebatan Louis. Ia sadar, tanpa keberuntungan murni, mungkin dirinya sudah hancur lebur di tangan pemuda itu. Fei tahu Louis masih menyembunyikan kekuatan aslinya. Namun Louis beralasan bahwa ia hanya butuh waktu untuk mengamati lawan sebelum bertindak. Pengamatan selesai, kini saatnya bermain serius. Louis meyakinkan Fei bahwa tangan kosong adalah senjata sejatinya yang jauh lebih mematikan. Bak legenda Ip Man, Louis memasang kuda-kuda bela diri kuno. Di hadapannya, Fei bersiap dengan tombak yang haus akan kemenangan. Fei melesat dengan serangan putaran maut yang mengerikan. Cain yang sedari tadi terdiam langsung berteriak keras memperingatkan bahaya tersebut. Luar biasa. Louis menghentikan putaran tombak itu hanya dengan telapak tangannya.
Fai dan Cain terbelalak tak percaya menyaksikan keajaiban itu. Seluruh stadion sunyi dalam keterkejutan. Hanya kepala sekolah yang tetap tenang, berusaha membedah teknik mustahil yang baru saja Louis tunjukkan. Pantang menyerah, Fai menarik paksa tombaknya. Matanya memancarkan api persaingan yang semakin membara dalam duel hidup mati yang menegangkan. Fai menciptakan ribuan ilusi serangan yang mengepung Louis. Namun dengan napas tenang, Louis justru semakin mantap dalam kuda-kuda bela dirinya. Dengan gerakan tangan yang halus, Louis menangkis semua serangan ilusi itu. Setiap tusukan maut berhasil ia belokkan dengan sangat sempurna. Sebuah teknik yang belum pernah terlihat sebelumnya. Louis menghantam Fai hingga terpental jauh, memaksa gadis itu menancapkan tombaknya ke tanah. Dengan nada yang sangat tenang, Louis menjelaskan tekniknya. Itu adalah teknik pari tingkat tinggi dalam seni bela diri yang murni. Louis langsung menerjang maju untuk ronde berikutnya. Fai merespons cepat, mengayunkan tombaknya dengan kecepatan yang jauh lebih gila lagi. Anehnya, Louis seolah menghilang dan muncul kembali dengan misterius. Gerakan bayangannya membuat Fai frustrasi karena tak mampu menyentuhnya sedikit pun. Ternyata Louis menggunakan butterfly step, langkah kaki elegan dari petinju legendaris. Sebuah pergerakan yang tak masuk akal bagi lawan manapun. Irama gerakannya begitu cepat dan sulit ditangkap mata. Fai benar-benar kehilangan momentum untuk membalas serangan kaki Louis yang sangat lincah. Boom! Louis menyudutkan Fai dan menghempaskannya dengan telak. Penonton dan kepala sekolah mulai curiga bahwa Louis adalah jenius bela diri sejati. Meski meringis menahan sakit di perutnya, harga diri Fai tak membiarkannya kalah. Ia bangkit berdiri dengan sisa tenaga yang ada. Fai membuang tombaknya dan menyerang dengan tinju maut. Louis langsung menyambutnya dengan kuda-kuda Wing Chun yang sangat ikonik dan kokoh. Benturan tinju terjadi dengan hebat. Louis merasakan getaran yang akrab, teknik yang sangat mirip dengan inch power miliknya sendiri. Louis tersenyum memuji kegigihan lawannya. Fai menegaskan bahwa keluarga Durahan juga sangat mematikan bahkan tanpa menggunakan senjata sekalipun. Adu jotos tak terelakkan, mereka berdua saling bertukar serangan kilat. Keduanya bertarung dengan teknik tinggi bak para master kungfu legendaris. Adrenalin Louis memuncak hingga ia kehilangan kendali. Bertarung sekuat tenaga melawan musuh tangguh adalah impian terbesarnya selama hidup di dunia. Niat membunuh yang sangat pekat tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Matanya memerah darah, memancarkan aura kegelapan yang sungguh mencekam dan mengerikan. Di mata Fai, sosok Louis berubah menjadi iblis bertaring raksasa. Sebuah pemandangan mengerikan yang siap menelan jiwanya bulat-bulat tanpa sisa. Tubuh Fai mendadak kaku akibat ketakutan yang luar biasa. Ia tak mampu lagi menggerakkan anggota tubuhnya untuk menghindari serangan Louis. Fai terpental hebat hingga menghantam pohon akibat benturan keras. Kepala sekolah menyadari ada aura kuno yang sangat asing memancar dari Louis. Para bangsawan murka melihat kekalahan Fai di tangan rakyat jelata. Mereka merasa martabat keluarga agung telah diinjak-injak dengan sangat rendah. Namun, aura iblis Louis membuat mereka mual hingga muntah. Tekanan mental yang ia pancarkan benar-benar berada di level yang sangat berbeda. Senior bangsawan pendengki, Shit, mengamati duel dari kejauhan bersama rekannya yang terluka, Brian. Mereka terpaksa mengakui kekuatan luar biasa Louis. Amarah Shit memuncak saat rencana liciknya menjatuhkan si jelata berantakan total. Brian bertekad Louis harus lenyap. Mengingat legenda kuno, ia yakin membiarkan Louis hidup hanya akan memicu petaka besar. Ajal Louis adalah prioritasnya. Sementara itu, kegilaan Louis berlanjut saat ia menerjang Fai dengan serangan mematikan. Tertawa histeris, si maniak menghantam Fai hingga terpental muntah darah. Seketika, ia melesat mengejar mangsanya di udara. Rentetan tinju maut menghujam Fai ke tanah. Meski nyaris tumbang, Fai berusaha keras menahan gempuran tanpa henti itu. Lonjakan kekuatan Louis sungguh tak masuk akal. Menyadari jurang perbedaan mereka, Fai pasrah akan kekalahannya yang sudah di depan mata. Aura tinju mengerikan Louis mendekat, membuat Fai melihat bayangan ajalnya sendiri dalam sekejap mata. Menolak menyerah pada takdir, Fai nekat memicu teknik bela diri rahasia, Blaze Fist, demi menangkis hantaman fatal Louis. Sialnya, serangan Louis terlalu perkasa. Fai kembali terhempas jauh, menabrak pepohonan hingga tubuhnya tersungkur tak berdaya. Mendadak Louis tersadar dan menyesali hilangnya kendali diri. Ia menatap tangannya yang hangus sambil merenungi hakikat sihir sebenarnya. Cain bergegas memastikan kondisinya. Tiba-tiba, Shit muncul dan dengan lantang mengumumkan diskualifikasi Louis dari ujian. Ia berdalih rencana miliknya hancur dan mengusir Louis paksa. Namun Cain berargumen bahwa itu murni kecelakaan tak terduga. Shit mengklaim kepala sekolah menyaksikan semuanya dan memerintahkan Louis segera angkat kaki dari area ujian sekarang juga. Sebelum Louis bersuara, Fai membentak bangsawan licik itu. Louis terperangah melihat Fai yang ternyata masih sanggup berdiri tegak. Tuduhan curang Shit ditepis mentah-mentah oleh Fai. Tak disangka, ia justru meminta maaf pada Louis karena menggunakan sihir. Cain syok berat melihat si sombong itu meminta maaf. Louis pun membalas permohonan maaf atas kegilaannya tadi, namun Fai mengabaikannya. Karena terpaksa memakai sihir, Fai mengaku kalah dan menantang Louis berduel kembali setelah mereka resmi menjadi murid. Shit meremehkan Louis yang baru punya 4 lencana. Tanpa ragu, Fai menyerahkan seluruh koleksi lencananya kepada Louis. 10 lencana tambahan diraih, memaksa senior bangsawan yang murka itu memvalidasi kemenangan telak Louis. Fai mengajak Cain menyapu bersih peserta lemah agar tak ada yang bisa mengungguli jumlah lencana milik Louis. Cain setuju dan mereka mulai berburu. Sambil melangkah, Cain mengejek Fai yang ternyata tak hanya bermodal otot saja.
Fai hanya fokus mengumpulkan poin. Tak lama, pengawas mendatangi Lui untuk mengawal proses diskualifikasinya keluar dari arena. Shid berharap si jelata lenyap selamanya, namun Brian memperingatkan bahwa rencana Fai bisa meloloskan Lui ke akademi. Shid menyadari kecelakaan maut adalah hal lumrah dalam ujian. Brian hanya bisa terdiam melihat senyum licik rekannya itu. Ia penasaran pada identitas asli, Lu Ye, setelah merasakan aura ganjil tadi. Sorenya, Lu Ye resmi menyerahkan rencananya pada pengawas. Ia sadar bela diri murni sulit menandingi sihir, dan berharap bisa memadukan keduanya saat belajar di akademi nanti. Malamnya, Louis bingung menjelaskan baju rusaknya pada ibu, saat tiba-tiba ia berpapasan dengan sosok misterius yang mencurigakan. Sosok pembunuh mencoba menyerang dari belakang. Dengan refleks kilat, Louis membalas lewat tendangan tumit belakang yang sangat telak. Sang pembunuh terpental jauh. Ia heran Louis menyadarinya, namun Louis tenang menjawab bahwa bau darah tak akan bisa disembunyikan. Gerombolan pembunuh lain muncul. Pemimpin mereka heran melihat ketenangan Louis meski nyawanya sedang berada di ujung tanduk. Dikepung 3 pembunuh, Louis memutuskan bertarung serius. Namun, kehadiran sosok lebih kuat di balik semak-semak mengalihkan perhatiannya. Geram karena diabaikan, sang pemimpin menerjang Louis dengan belati yang telah diperkuat oleh aliran sihir mematikan. Ia bersumpah akan mengubur Louis hidup-hidup. Menghadapi serangan membabi buta itu, Louis dengan lincah menghindari setiap tusukan cepat. Louis membalas dengan membanting lawan ke tanah. Namun, sang pembunuh segera bangkit dan mundur ke arah kawanannya. Ia memuji kemampuan tingkat tinggi Louis sesuai info intelijen, sementara Louis hanya bingung dengan ocehan musuhnya itu. Usai memuji teknik tangan kosong Louis, ia menantang apakah sang pemuda sanggup bertahan melawan gempuran sihir yang sesungguhnya. Tanpa aba-aba, serangan sihir dimulai. 3 pembunuh melepaskan anak panah angin dari busur silang mereka secara serentak. Beruntung, Louis berhasil menghindar dan segera menganalisis kerusakan pada pepohonan di sekitarnya akibat dampak serangan tadi. Menyadari daya hancur panah angin tersebut, Louis mengambil napas dalam-dalam untuk mempersiapkan serangan balasan yang lebih agresif. Ia memicu teknik pernapasan Qi untuk melipat gandakan kekuatan fisik serta memberikan kecepatan ledak yang luar biasa dahsyat. Louis menerjang maju, mengabaikan perintah pemimpin lawan untuk gelombang panah kedua. Ia menari di antara lesatan proyektil tersebut. Para pembunuh kehilangan jejaknya. Tiba-tiba, Louis muncul dari atas dan menghantam sang pemimpin dengan tendangan yang menghancurkan. Ia segera menjauh dari hujan panah angin. Dalam kemarahannya, sang pemimpin memerintahkan pengepungan hingga muncul pembunuh baru. Serangan tendangan kapak mendadak menyergap. Louis berhasil menangkisnya meski lengannya bergetar hebat akibat benturan itu. Ia mencoba mengatur posisi, namun kepungan panah angin dari segala arah membuatnya terpojok tanpa celah. Tak sanggup terus bertahan, serangan telak menghantam tubuhnya hingga Louis akhirnya jatuh pingsan. Para pembunuh itu menghela napas lega dan takjub si rakyat jelata mampu bertahan selama itu. Saat salah satu mendekat untuk menghabisinya, Louis mendadak bangkit dan langsung menumbangkannya. Tanpa membuang waktu, dia merampas busur silang lawan dan meluncurkan rentetan panah angin mematikan ke arah musuh lainnya. 2 pembunuh langsung tersungkur, namun si pemimpin mampu menangkisnya dengan mudah. Menyadari Louis hanya berpura-pura pingsan, dia justru bertepuk tangan memuji nyali pemuda itu. Louis heran melihatnya tak peduli pada rekannya yang tewas, namun si iblis itu menganggap mereka sampah. Serangan panah angin kembali melesat, tapi kelincahan pria itu benar-benar berada di tingkat yang berbeda. Dia menerjang ke depan dengan sangat cepat, lalu memanifestasikan sebuah palu sihir raksasa dari udara kosong. Sambil menyerang, dia mengaku ingin menjadikan Louis muridnya, namun perintah atasan tak bisa ditolak. Louis mencoba menahan hantaman berat itu dengan tubuhnya, tapi dia justru terhempas jauh. Saat masih melayang, musuh melakukan langkah kilat ke sampingnya. Dia mengejek bahwa meski bakat Louis hebat, itu belum cukup untuk melawan petarung tingkat tinggi sepertinya. Tanpa ampun, dia memanggil kembali palu sihirnya dan langsung menghantam Louis jatuh ke tanah dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Musuh terus membombardir tanpa henti dengan gelombang serangan sihir. Saat debu menipis, dia terkejut melihat Louis masih berdiri tegak dalam posisi bertahan meski tubuhnya penuh luka parah. Menahan rasa sakit yang luar biasa, Louis bersumpah takkan berakhir di sini, namun sang pembunuh menganggap itu hanya bualan belaka. Dia menegaskan tak ada yang bisa menyelamatkan Louis dari maut saat palu sihir mautnya kembali tercipta di tangannya yang dingin. Tubuhnya kaku tak bisa bergerak, Louis hanya bisa menatap maut yang mendekat. Musuh melepaskan teknik bela diri rahasia miliknya yang bernama palu surgawi. Seketika, kilasan masa lalu terlintas di benaknya. Louis teringat tekadnya menguasai sihir demi melindungi keluarga tercintanya di panti asuhan yang sangat dia sayangi. Tak peduli apa risikonya, dia bertekad mengubah takdirnya saat itu juga. Tiba-tiba, aura di sekelilingnya berubah menjadi sangat mengerikan dan penuh tekanan. Dia membalas dengan kekuatan misterius yang menahan serangan lawan. Benturan energi yang begitu hebat itu memicu ledakan raksasa yang mengguncang seluruh area sekitar. Sesaat kemudian, Louis terbaring lemas sambil terbatuk, sementara sang pembunuh heran kenapa dia merasa seolah sedang menghadapi lawan yang benar-benar setara. Sadar akan potensi bahaya Louis, dia kembali mengangkat palu sihirnya, bertekad menghabisi bocah yang kini dia anggap sebagai monster nyata yang menakutkan. Tiba-tiba, suara penuh wibawa memerintahkannya berhenti. Pusaran angin ganas muncul seketika sebelum sang pembunuh sempat melumat tubuh Louis menjadi makanan ikan. Saat mencoba kabur, pusaran angin lainnya langsung mengunci pergerakannya dan meremukkan tubuhnya. Sang pembunuh menjerit kesakitan saat sihir itu melumpuhkan seluruh tubuhnya tanpa ampun.
Louis bingung dengan situasi ini, hingga kepala sekolah Aronian muncul dan memujinya karena berhasil menahan amukan kekuatannya sendiri yang hampir lepas kendali. Beliau memberikan ramuan sihir pada Louis dan menatap tajam ke arah pembunuh yang tak berdaya itu, menuntut siapa dalang di balik serangan ini. Menyadari dia berhadapan dengan seorang Grandmaster, sang pembunuh memperingatkan bahwa Aronian pun takkan bisa melindungi Louis dari kehancuran yang sudah menanti. Sambil tertawa histeris, dia menyatakan ini barulah permulaan dari segalanya sebelum akhirnya meledakkan dirinya sendiri hingga hancur berkeping-keping. Aronian curiga ada keterlibatan organisasi gelap dalam aksi ini. Sementara itu, Louis takjub karena ramuan tadi menyembuhkan luka dan menyambung kembali tulang-tulangnya yang patah. Louis pun bertanya apakah ini hanya kebetulan, atau mengapa sang kepala sekolah selalu muncul di saat yang tepat untuk menyelamatkannya dari bahaya. Sang kepala sekolah memilih untuk menunda penjelasan panjang lebar itu sampai mereka tiba di rumah dengan aman dan tenang. Seketika Louis panik luar biasa karena hari sudah sangat larut, dan ibunya pasti sedang sangat mencemaskan keselamatannya saat ini. Dia segera berlari pulang, sementara Aronian memanggil makhluk bernama Kylie untuk membersihkan lokasi. Di sisi lain, dua bangsawan sombong sedang mengintimidasi Lasiela di kota Montia. Dengan alasan batu gilingan yang diperbaiki, mereka mengganggu Lasiela yang tengah menantikan kepulangan anak-anak panti asuhan dengan sabar. Lasiela mencoba menjelaskan dengan tenang, tapi para bangsawan bejat itu malah mengabaikannya dan terus merangsek maju dengan niat buruk untuk menyerangnya. Untungnya, Louis datang tepat waktu untuk menghentikan mereka. Lasiela sangat lega, namun terkejut melihat kondisi putranya yang compang-camping dan berlumuran darah segar. Louis memastikan ibunya baik-baik saja, tapi Lasiela lebih mencemaskan bajunya yang robek. Para bangsawan itu pun mulai mengancam dengan nama tuan mereka dan petarung George. Tiba-tiba, kepala sekolah Aronian muncul dari langit. Beliau turun dengan sangat anggun untuk meluruskan kesalahpahaman yang sedang terjadi di sana. Begitu beliau memperkenalkan diri dan memberikan tekanan, para bangsawan itu langsung gemetar ketakutan menyadari wibawa sang Grandmaster dan segera melarikan diri. Aronian memberitahu Lasiela bahwa ada hal penting yang harus dibicarakan. Saat masuk rumah, perhatiannya tertuju pada batu gilingan yang diperdebatkan tadi. Beliau heran bagaimana alat itu bekerja otomatis tanpa sihir, dan menyadari bahwa banyak barang serupa yang tersebar di seluruh penjuru rumah tersebut. Lasiela menjamunya dengan buah-buahan dan menjelaskan bahwa semua benda ajaib itu adalah buatan Louis yang sangat membantu memudahkan kehidupan mereka sehari-hari. Lasiela khawatir jika Louis melakukan kesalahan besar, namun Aronian justru mengungkapkan hal yang sebaliknya tentang bakat luar biasa yang dimiliki putranya itu. Dia menegaskan betapa istimewanya bakat Louis, sesuatu yang sangat langka dan hanya pernah dia temukan dalam catatan kuno kitab Gaia. Dahulu, di tengah tirani para monster, muncul seorang jenius pilihan dewi yang menciptakan teknik bela diri arkane setelah memahami seluruh esensi elemen alam. Hanya dalam 5 tahun, dia bersama rekan-rekannya berhasil menaklukkan monster dan menyelamatkan seluruh umat manusia dari kehancuran total yang mengerikan. Sejak saat itu, momen tersebut dirayakan sebagai Hari Pembebasan, dan sosoknya pun dikenal sebagai pahlawan pertama dalam catatan sejarah sakral kitab Gaia. Meski Louis meragukannya, Aronian mengungkap rahasia besar bahwa pahlawan itu memiliki rambut dan mata hitam, informasi yang sangat dirahasiakan oleh para petinggi dunia. Ternyata, kegilaan telah merasuki jiwanya hingga dia melakukan dosa besar yang membuatnya harus dihapus selamanya dari seluruh lembaran catatan sejarah manusia. Fakta mengejutkan ini membuat Louis bertanya-tanya, apakah kegilaan yang sama juga sedang bersembunyi di dalam dirinya dan menunggu untuk meledak? Capsek Aronian menegaskan bahwa setiap negara memburu orang berambut dan bermata hitam, demi menghindari petaka besar. Dia lalu mendesak Louis yang ketahuan menyamarkan warna rambutnya. Lasiela pasang badan dan mengaku bersalah, mengungkap alasan polosnya memaksa Louis melakukan itu. Saat dia memuji kebaikan Louis, pemuda itu justru segera menghentikannya. Louis curiga sang kepala sekolah punya niat lain, karena sang Grandmaster bisa saja membunuhnya sedari tadi. Aronian pun terkekeh dan memuji ketajaman insting sang pemuda. Terpukau oleh kedewasaannya, Aronian menyimpulkan bahwa pemuda ini telah menaklukkan kegilaan dalam dirinya dan menganggap Louis sebagai sosok pahlawan baru. Di tengah era damai ini, dia menggunakan telekinesis dan memperingatkan tentang kegelapan yang selalu mengintai. Dia pun bertekad membimbing Louis ke jalan yang benar. Setelah memamerkan kekuatannya, dia tiba-tiba melemparkan buah ke arah Louis, namun sang pemuda dengan sangat tenang berhasil menangkapnya tanpa kesulitan. Aronian kemudian menyatakan bahwa Louis lulus ujian berkat upaya Fei dan Cain yang sengaja menggugurkan sebagian besar peserta ujian lainnya. Dia lalu menawarkan Louis menjadi murid pribadinya di akademi. Namun Louis justru bertanya dengan antusias tentang apa yang akan dilakukan kepala sekolah jika dia mengamuk. Seketika, buah di tangan Louis hancur berkeping-keping dan membuatnya syok. Aronian menjawab bahwa dia sendiri yang akan mengirim Louis menghadap sang pencipta jika itu terjadi. Saat bekerja di halaman keesokan harinya, saudara angkat Louis memujinya karena telah menerima undangan pribadi yang sangat langka dari Capsek Aronian. Louis justru menganggapnya sebagai sebuah peringatan. Saat saudaranya sibuk meributkan biaya akademi, Louis terus memikirkan takdirnya yang kini terikat dengan sang pahlawan legendaris. Dia teringat ucapan sang kepala sekolah dan ragu apakah bisa mempercayainya. Sebelum Aronian pergi, Louis sempat bertanya mengapa dia membongkar semuanya di depan Lasiela. Aronian berdalih ketidaktahuan hanya akan membuat gadis itu menjadi beban, namun Louis tidak setuju. Aronian menegaskan Lasiela harus tahu karena keluarganya kini dalam bahaya. Jika identitas aslinya terbongkar, nyawa Lasiela akan terancam. Sebelum terbang pergi, dia berpesan agar Louis menjadi lebih kuat karena ini barulah awal dari segala ujiannya.
Setelah mengenang semua itu, Louis membenarkan ucapan Aronian dan memantapkan hati untuk menjadi jauh lebih kuat di akademi nanti. Tak lama kemudian, adik-adiknya datang untuk mengucapkan selamat tinggal, dan adiknya yang bernama Lana langsung melompat ke pelukannya. Dengan mata berkaca-kaca, dia bertanya apakah Louis akan sering berkunjung. Lana memaksanya melakukan janji kelingking untuk pulang saat libur panjang. Setelah itu, seorang kakak memberitahu Louis bahwa ada pelayan bangsawan yang mencarinya. Louis segera menemui pelayan tersebut yang mengonfirmasi identitasnya dan menyerahkan undangan resmi sambil memperkenalkan diri sebagai tangan kanan keluarga Oranka. Melihat undangan dari Cain, Louis menebak niat temannya itu untuk mempererat hubungan mereka. Dia pun memutuskan ikut dan masuk ke dalam kereta kuda mewah. Hari itu juga, mereka sampai di kota Harzen. Saat Louis turun dari kereta, sang pelayan mulai menjelaskan tentang kemuliaan dan silsilah keluarga Oranka. Louis sangat terpukau saat melihat mansion megah milik keluarga besar tersebut. Namun Cain langsung berlari keluar untuk menyambut kedatangannya dengan hangat. Cain menegaskan bahwa sekarang mereka adalah teman sekelas dan Louis merasa itu berkat bantuan Cain di ujian akhir. Dia juga mengakui peran penting Fai. Louis berniat melupakan taruhan mereka sebelumnya. Namun, Cain bersikeras bahwa Louis pasti lulus karena sudah mendapatkan pengakuan langsung dari penyihir sehebat Fai. Dia kemudian mengungkap niatnya menjadikan Louis rekan latih tanding, sambil berjanji akan memberikan informasi eksklusif tentang akademi dan sihir lebih awal. Tiba-tiba, Ibu Cain datang dan menghina putranya karena membawa rakyat jelata kotor ke rumah mereka. Dengan tegas, Cain membela bahwa Louis adalah sahabatnya. Sang ibu tak peduli dan menuduh Louis mendekati putranya demi harta. Dengan rasa jijik, dia melemparkan cincin emas ke arah Louis seolah dia adalah pengemis. Dia memerintahkan Louis pergi, tapi Cain sangat marah. Saat Cain hendak meminta maaf, dia terkejut melihat Louis justru sedang memungut cincin emas itu. Louis memuji kemampuan Cain dan mengaku berteman tulus dengannya. Dia lalu bertanya apakah sang ibu menganggap kata-kata Cain tidak lebih berharga dari cincin emas ini. Hal itu seketika memicu amarahnya. Sambil menatap tajam, dia memerintahkan para pelayan untuk menyeret Louis keluar dari rumahnya saat itu juga. Cain mencoba meyakinkan ibunya bahwa Louis berhasil mengalahkan Fai, namun dia tetap tidak percaya. Louis pun menyatakan bahwa kehadiran dirinya akan membuat Cain jauh lebih kuat. Keangkuhan Louis membuat ibu Cain makin murka, namun di saat itu, pintu mansion terbuka dan angin dahsyat menghempaskan para pelayan hingga terpental. Ayah Cain, William, muncul dan mengulangi pernyataan percaya diri Louis. Ibu Cain gemetar ketakutan dan mencoba merayu suaminya, namun William mengabaikannya begitu saja. Cain membungkuk hormat pada ayahnya dan Louis pun melakukan hal yang sama. Dia merasakan aura William yang sangat luar biasa, setara dengan Kepsek Aronian. William bertanya pada Cain tentang kebenaran ucapan Louis, dan Cain mengakui dengan jujur bahwa kekuatan Louis memang melampaui dirinya. Merasa tertarik, William menantang Louis untuk membuktikannya dan seketika melepaskan hawa membunuh mengerikan yang bermanifestasi menjadi sosok harimau buas. Sebelum Louis sempat bereaksi, aura ganas itu langsung menghujam dadanya dengan telak hingga dia merasa paru-parunya menyempit dan sulit bernapas. Louis mulai panik karena menyadari William benar-benar berniat menghabisi nyawanya. Tatapan maut sang Grandmaster seolah mengoyak dan melubangi pertahanan jiwanya. Dalam kekalutan itu, Louis menyadari betapa mengerikannya tekad seorang Grandmaster. Namun, dia sudah terbiasa menghadapi hawa membunuh selama bertahun-tahun. Berkat pengalaman berburu monster yang tak terhitung jumlahnya, lubang di jiwanya mulai pulih kembali seiring dengan bangkitnya tekad dan semangat juangnya. Api di jiwanya meledak keluar dan secara mengejutkan membentuk manifestasi naga. Bentrokan tekad antara naga dan harimau pun terjadi dengan sangat dahsyat. Setelah debu mereda, Cain segera menolong Louis untuk berdiri. William kemudian bertanya mengapa Louis mencari kekuatan, dan Louis menjawab demi melindungi keluarganya. Tanpa ekspresi, William berbalik pergi sambil menegur Cain atas tekadnya yang lemah dan memerintahkannya untuk belajar banyak dari sosok Louis. Merasa tidak puas dengan hasil itu, ibu Cain mencoba memprotes keputusan suaminya. Namun William menolak mentah-mentah pendapat istrinya dengan dingin. Merasa sangat lega, Cain pun memutuskan untuk segera membawa Louis menuju lapangan latihan pribadi mereka sekarang juga. Di tempat latihan keluarga Oranka, Cain meminta maaf atas sikap kasar orang tuanya. Louis memaklumi kegilaan William dan menyemangati Cain agar lebih percaya pada kemampuannya. Cain bersikeras bahwa Lewis lebih pantas menjadi pewaris Oranka, namun Lewis merasa ini hanyalah ujian dari William demi masa depan Cain. Lewis bertanya-tanya apakah itu bentuk kasih sayang sang ayah, seketika membuat Cain hanyut dalam memori masa kecilnya yang kelam. Mengenang masa lalunya, Cain jarang bisa meninggalkan kediaman mewah itu. Hidupnya hanya diisi dengan ritual makan, tidur, dan latihan yang melelahkan. Rupanya William ingin membentuknya menjadi petapa agung seperti sang kakek. Cain menyadari bahwa selama ini ia hanya mendambakan pengakuan tulus ayahnya. Namun, kediaman megah itu justru menjadi penjara yang mengekang bakatnya. Ia selalu mendambakan kebebasan layaknya burung yang terbang melintasi benua luas. Sayangnya, ia terlalu lemah bagi dunia yang hanya memuja kekuatan. Sambil menggenggam rapier, ia bertekad menghancurkan rantai takdir dengan pedangnya sendiri. Cain mengungkapkan bahwa ayahnya juga lulusan akademi ternama. Ia pun bertekad menjadi kuat agar diizinkan hidup bebas menentukan jalannya sendiri. Cain menaruh harapan besar pada Lewis untuk melatihnya menjadi petarung hebat. Tanpa membuang waktu, kedua sahabat ini pun memulai duel sengit. Sementara itu, William mengamati mereka dari kejauhan. Sang pelayan setia melaporkan bahwa Lewis bukanlah pemuda biasa yang bisa dipandang sebelah mata.
Mendengar Lewis mengalahkan Fai dan mendapat dukungan kepala sekolah Aronian, William menyimpulkan bahwa bocah itu adalah bibit pembuat masalah besar. William tetap membiarkan Lewis masuk karena ia percaya tantangan adalah bahan bakar terbaik untuk mengasah kemampuan dan melampaui batas diri sendiri. Instingnya berkata Lewis bisa membantu Cain tumbuh lebih kuat. Di sisi lain, Lewis yang bertarung tanpa senjata berhasil memukul mundur Cain. Cain bangkit dan mengaktifkan teknik bela diri Win Lunge. Ia melesat dengan tusukan kilat yang diperkuat elemen angin yang sangat dahsyat. Sialnya, serangan itu justru disambut tinju keras Lewis yang nyaris menghancurkan wajah tampannya. Cain pun harus menelan kekalahan telak dalam duel. Lewis memuji teknik tersebut namun membeberkan celah fatalnya. Cain akhirnya mengerti mengapa petarung sekuat Fai pun bisa takluk di tangan Lewis. Cain bingung saat Lewis menatap tajam wajahnya. Lewis mengambil rapier itu dan bertanya apakah Cain pernah merasa janggal dengan gaya bertarungnya. Cain menjelaskan bahwa ia menggunakan teknik rahasia keluarga Oranka, warisan turun-temurun yang telah membuktikan kekuatan luar biasa ayah dan juga kakeknya. Lewis menawarkan jalan yang berbeda dari para pendahulunya. Cain pun mulai ragu, mungkinkah ada jalur kekuatan yang melampaui tradisi leluhur agung? Lewis menyimpan rapier itu dan mengeluarkan sebilah belati. Ia mengajak Cain menyusun rencana nekat untuk memberi kejutan besar pada ayahnya nanti. Tiba-tiba, duo ini menyergap William dengan belati tajam. Sebelumnya, Lewis sempat menceramahi Cain betapa pentingnya faktor kecepatan dalam seni bela diri. Mengingat ujian lendir di akademi, Lewis menjelaskan kecepatan bukan sekadar gerak kaki, melainkan ketajaman reaksi dan pengambilan keputusan di medan tempur. Kecepatan alami Cain sangat serasi dengan atribut anginnya, namun menggunakan senjata tusuk seperti rapier memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Lewis memberikan dua belati dan memperingatkan bahwa apa yang berhasil bagi leluhur, belum tentu menjadi kunci kesuksesan yang tepat bagi Cain. Itulah alasan pertumbuhan William Mandek di level Grandmaster. Lewis mendesak Cain mengubah gaya tempur demi memaksimalkan bakat terpendam dalam jiwanya. Cain siap melakukan apapun demi kebebasan. Lewis yang terkesan dengan tekadnya, langsung menjelaskan mekanisme gaya bertarung baru yang sangat mematikan. Mereka berencana menyergap William untuk menunjukkan kemampuan baru Cain. Segera setelah itu, Cain mengaktifkan sihir pendukung angin miliknya, yaitu Accelerate. Mantra tersebut meledakkan kecepatan mereka secara drastis, memungkinkan keduanya memangkas jarak dengan William dalam sekejap mata yang sangat cepat. Pelayan merasa cemas, namun William tetap tenang menghindari serangan Cain. Lewis selalu melesat cepat dan melepaskan badai tebakan yang bertubi-tubi. William menghindar dengan sangat mudah. Lewis menganggap belati sebagai senjata tercepat dan mulai memadukannya dengan teknik bela diri tingkat tinggi miliknya. Lewis mengeluarkan jurus Butterfly Step untuk mengejutkan lawan. William sempat terperangah, namun tetap lincah menghindari setiap gelombang serangan yang datang menerjang. Tak mau kalah, Cain mengikuti ritme serangan itu dan menggunakan teknik udaranya untuk melentingkan tubuhnya tinggi ke angkasa dengan sangat lincah. Di tengah kemelut pertempuran, Cain merasa tubuhnya sangat ringan. Sensasi kebebasan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya kini membuncah dengan hebat. Cain memutuskan menyatukan teknik tempur dan sihir anginnya. Sinergi kekuatan baru ini seketika menarik perhatian William dan membuatnya benar-benar sangat terkejut. Cain memeluk jalan bela diri barunya dengan penuh percaya diri. Namun, William melepaskan aura dahsyat yang mengempaskan kedua pemuda itu menjauh darinya. William murka dan bertanya apakah Cain berniat membuang teknik Lan. Lewis tak gentar dan menyuruh Cain mengaktifkan sihir Accelerate sekali lagi. Tanpa ragu sedikit pun, Cain memegang bahu Lewis dan memacu mantra sihirnya. Mereka kembali menyerbu dengan kecepatan penuh tanpa ampun sedikit pun. William terpukau melihat sinkronisasi mereka. Meski auranya sempat mengunci bilah pedang Cain, bocah itu berhasil lolos dari cengkeraman maut sang ayah. Cain memilih mundur sejenak, membuat William menghinanya sebagai penakut. Namun Cain ingat nasihat Lewis tentang pentingnya taktik mundur dalam sebuah pertempuran. Setelah mengatur posisi, Cain merangsek kembali. Ia menggunakan mantra tornado untuk mengecoh ayahnya sebelum bergabung kembali dengan posisi Lewis semula di sana. Dua maut itu menyerang dari arah belakang dengan teriakan lantang. Mereka mempertaruhkan segalanya pada serangan terakhir yang diharapkan bisa mengenai sasaran utama. Lewis sempat mengajarkan teknik change pada Cain. Ia menunjukkan bagaimana manipulasi kecepatan bisa menipu lawan, membuat gerakan lambat pun terasa sangat mengancam. Jika dilakukan dengan benar, ritme musuh akan hancur berantakan. Keraguan sesaat dari lawan adalah celah emas yang bisa dimanfaatkan untuk meraih kemenangan. Kini, mereka mempraktikkan teknik tersebut. Keduanya berusaha menekan William melalui variasi kecepatan yang sangat sulit untuk diprediksi oleh siapapun di sana. William awalnya meremehkan serangan lambat itu. Namun tak disangka, serangan tunda dari Cain justru berhasil mengecoh insting tajam milik sang ayah sendiri. Bila belati Cain berhasil menggores bahu William hingga merusak bulunya. Keberhasilan itu memacu semangat mereka, namun William tiba-tiba menyatakan duel telah berakhir. Jangan permalukan nama keluarga kita. Titah William dingin sebelum akhirnya melangkah pergi dari sana. Cain gemetar karena kegirangan. Di matanya, itu adalah sebuah pengakuan. Ia pun segera merayakannya bersama Louis. Namun dalam diam, William terus terbayang. Taktik tabrak lari anak-anak itu benar-benar mengusik benak sang Grandmaster. Konsep penarikan mundur itu sangat menarik. Sambil menggenggam belatinya, ia sadar telah mempelajari hal baru dari mereka. Louis menyesal duelnya berakhir begitu cepat. Tapi bagi Cain, inilah momen paling membahagiakan dalam seluruh hidupnya. Sebagai rasa terima kasih, Cain membawa Louis ke perpustakaan Aranka.
Koleksi buku di sana benar-benar membuat Louis terpana. Chai memberikan sebuah kotak misterius sebagai hadiah. Saat dibuka, mata Louis terbelalak melihat isinya yang sangat berharga. Referensi akademi hingga teks sihir langka ada di sana. Harta karun yang tak mungkin bisa dilihat rakyat jelata. Chai menyerahkan buku teori dasar mana dan atribut. Ia berharap semua pengetahuan ini akan memperkuat langkah Louis ke depannya. Tak hanya itu, Chai menjelaskan perbedaan sihir dan bela diri, serta ritual kebangkitan mana yang sangat sakral. Semua murid baru wajib menjalaninya. Di depan patung Gaia, mereka akan mencoba merasakan langsung aliran elemen alam. Ritual ini sangat mahal, tapi untungnya gratis di akademi. Chain pun merinci berbagai rincian biaya sekolah lainnya pada Louis. Andalkan aku jika kau butuh sesuatu. Dengan ini, taruhan mereka resmi berakhir dan Louis pun menerima hadiah itu. Louis mulai berpikir soal uang. Farmasi sihir, pengetahuan dari kehidupan masa lalunya pasti bisa dimanfaatkan di dunia ini. Ia ingin menciptakan inovasi baru demi koin emas. Louis pun mulai mencari tahu koneksi keluarga Aranka pada serikat. Chain penasaran, tapi Louis hanya tersenyum misterius. Tunggu saja, kau akan segera tahu rahasianya, bisik Louis tenang. Seminggu berlalu. Di gerbang Akademi Kandre, aroma parfum mewah Louis langsung memikat perhatian Rose, sang senior cantik. Pasti dia bangsawan kaya, pikir Rose. Ia pun segera mendekat dan menawarkan diri menjadi pemandu tur pribadi Louis. Sambil berjalan, Rose membisikkan intrik politik. Kaisar yang menua memicu perebutan kekuasaan yang sangat sengit di akademi. Di balik ketenangan akademi, persaingan sumber daya sangatlah kejam. Salah langkah sedikit saja, ancaman dropout sudah menanti. Rose membelai pipi Louis dengan manja. Namun tiba-tiba, Brian datang dan mengungkap identitas asli Louis sebagai rakyat jelata. Mengetahui Louis pemecah rekor ujian tapi bukan bangsawan, Rose merasa tertipu. Ia pun pergi dengan wajah sangat kesal. Brian memperingatkan bahwa akademi ini adalah miniatur kekaisaran. Orang bermuka dua seperti Rose ada di mana-mana di sini. Begitu Chain muncul, Brian langsung menghilang. Apa yang kalian bicarakan tadi? Tanya Chain dengan nada yang curiga. Louis hanya mengangkat bahu santai. Tak disangka, Brian ternyata putra kanselir. Lalu, dua sosok familiar muncul menyapa mereka. Fai mengejek Brian sebagai pengecut lemah. Chain langsung tersinggung, mengira Fai sedang menyindir dirinya yang juga payah. Jadilah sekuat Louis, baru aku akan menghargaimu. Cetus Fai. Sementara itu, Louis berterima kasih atas bantuan Fai sebelumnya. Fai menolak pujian itu mentah-mentah. Ia mengepalkan tinjunya, berjanji akan mengalahkan Louis di pertarungan yang akan datang. Chain meradang karena dia baikan. Untungnya, Miliana segera menarik Fei pergi sebelum pertengkaran mereka menjadi semakin liar. Setelah urusan selesai, Chain menyerahkan sekantong penuh koin emas. Ini jatah keuntunganmu, ucapnya sambil tersenyum penuh puas. Louis terkejut melihat nominalnya. Ternyata instruksi pembuatan sampel parfum yang ia berikan pada Chain sangatlah menguntungkan mereka. Produk itu dikelola oleh perusahaan dagang Bern. Awalnya Chain ragu, tapi siapa sangka wewangian ini akan meledak sukses. Melihat kesuksesan ini, Chain berniat memberikannya pada sang ibu. Untuk sekarang, rahasia ini tetap tersimpan di antara mereka. Mereka pun segera mendaftar di resepsionis. Tak butuh waktu lama bagi Louis untuk mendapatkan kartu kredit pelajar miliknya. Para bangsawan di sana menatapnya sinis. Mereka berbisik bahwa Louis hanyalah parasit yang memanfaatkan nama besar keluarga Aranka. Tiba-tiba Louis mendengar kabar bahwa Shit dikeluarkan. Ternyata, dialah dalang dibalik serangan para pembunuh gelap tempo hari. Kepala sekolah langsung bertindak tegas. Wajah Louis menggelap, tak menyangka Shit benar-benar ingin menghabisi nyawa dirinya sendiri. Waspadalah, bisik Chain sambil menunjuk Jess, kakak Shit. Tak ada yang tahu rencana jahat apa yang tengah disiapkannya. Jess menatap Louis dari kejauhan dengan seringai dingin. Permainan baru saja dimulai, bocah, gumamnya dengan nada penuh ancaman. Ia bersumpah akan membuat Louis menderita. Sementara itu, upacara penyambutan murid baru pun dimulai dengan sangat megah. Saat perwakilan murid dipanggil, sesosok raksasa muncul. Itulah Neil, sang monster liar yang membuat seisi aula akademi tercengang. Dengan kapak raksasa dan aura membunuh yang pekat, Neil menantang maut. Aronian terpaksa menahan kemarahan para guru sana. Dengarkan, kalian para pecundang. Teriak Neil. Tujuanku cuma satu, menghajar kalian semua sampai kalian tidak bisa berdiri. Aula akademi langsung ricuh penuh amarah. Namun hinaan Neil justru semakin tajam, ia benar-benar tidak memandang siapapun. Tiba-tiba, Neil melemparkan kapaknya ke arah kerumunan. Boom! Kapak itu tertancap tepat di depan Louis, dan Neil mendarat. Neil menatap Louis dengan tatapan lapar seolah sedang mengincar mangsa. Tanpa basa-basi, dia langsung menyatakan tantangan duel maut. Chain segera menginterupsi dan mengingatkan Neil bahwa upacara penyambutan masih berlangsung. Dia menghadang jalan si kasar itu agar menjauhi Louis. Namun Neil mengabaikannya dan terus memprovokasi Louis, mengejek apakah dia selemah si cerewet di sampingnya yang hanya jago menggonggong. Meledak dalam amarah, Chain melayangkan tinju keras ke arah Neil. Namun dengan sigap, Louis menahannya dan memintanya untuk tetap tenang. Neil justru tertawa kegirangan dan menantang mereka berdua sekaligus. Beruntung, Brian muncul tepat waktu untuk mendinginkan suasana yang memanas. Brian memperingatkan Neil agar menjaga sikapnya pada sesama rakyat jelata berbakat. Jika terus begini, Neil tidak akan bertahan lama di akademi.
Dengan tatapan merendahkan, Neil menyuruh Brian pergi dan menyebutnya sebagai kerikil kecil yang tidak menarik. Brian pun langsung merasa terhina. Para bangsawan berbisik sinis bahwa rakyat jelata memang tidak punya tata krama. Sementara itu, Cain malah menertawakan Brian yang dipermalukan. Cain mulai melemaskan ototnya untuk menghajar Neil yang sudah haus darah. Namun, seorang guru tiba-tiba muncul dan menghentikan aksi gila mereka. Sang guru menegaskan bahwa duel antar siswa dilarang keras kecuali saat ujian resmi, dan itu pun harus dalam pengawasan pihak pengajar. Pelanggaran aturan ini berarti dikeluarkan dari akademi. Menyadari posisinya terancam hanya karena perkelahian konyol, Neil justru tertawa lebar. Menganggapnya sebagai gangguan, Neil menyarungkan kapaknya dan menunda pertarungan mereka. Sebelum pergi, dia memberi peringatan pada Louis untuk menunggunya. Setelah semua murid dibubarkan untuk bersiap memulai kelas esok hari, Louis termenung bingung. Dia tak mengerti alasan Neil begitu terobsesi melawannya. Cain langsung menyalahkan Fai dan menyebutnya sebagai si kepala otot. Fai pun menyerang Cain karena hampir membuat mereka semua dikeluarkan. Fai kemudian meminta maaf pada Louis dan mengaku ini semua salahnya. Ternyata, dia dan Neil pernah bertarung sengit hingga berakhir seri. Karena Neil mendengar kabar bahwa Fai kalah dari Louis, hasrat bertarungnya pun meledak. Beruntung tadi Louis tidak terpancing provokasi murahan itu. Fai merasa bersalah jika Louis sampai dikeluarkan karenanya. Tak lama, Cain segera menarik Louis pergi sambil menyadari bahwa mereka telah dibenci. Sore harinya di toko akademi, Louis hampir pingsan melihat label harga barang-barang di sana yang luar biasa mahal bagi kantongnya. Penjual menawarkan bantal seharga kepingan perak hingga emas, membuat pemuda miskin ini mulai menghitung sisa uangnya dengan wajah pucat. Cain justru berkata santai bahwa harga itu wajar, dan disinilah tempat Louis harus membeli semua kebutuhan sehari-harinya mulai sekarang. Kenyataan pahit ini menyadarkan Louis betapa berharganya setiap keping koin. Dengan berat hati, si kikir ini memilih paket pemula termurah. Dia bersyukur sempat meraih untung dari penjualan parfum. Louis juga berencana mengirimkan sisa uangnya untuk membantu anak-anak di panti asuhan. Sambil mengamati barang-barang mewah di toko, Louis bertekad harus segera mencari cara lain untuk mendapatkan penghasilan tambahan secepat mungkin. Saat para gadis kembali ke asrama, Fai berpamitan dan berjanji akan hadir di upacara kebangkitan sihir Louis keesokan harinya. Pandangan Louis tertuju pada kotak pendingin yang dibawa para murid. Dia pun bersumpah akan bekerja keras demi bisa membeli barang tersebut. Setibanya di asrama, Louis melangkah menuju kamarnya dengan harapan tidak mendapatkan teman sekamar yang licik atau penuh dengan tipu daya. Saat hendak masuk, dia terkejut melihat kasur seseorang dilempar keluar. Di dalam, tampak seorang siswa sedang ditindas oleh sekelompok bangsawan arogan. Ketika salah satu perundung hendak memukul siswa yang diam itu, Louis bergerak cepat menekan titik saraf di tangan sang bangsawan tersebut. Si bangsawan tersentak kaget karena tangannya mendadak mati rasa. Saat Louis memperingatkan tentang larangan duel, pemuda itu mencoba membela diri. Dia membantah telah melakukan kesalahan dan mencoba menyerang Louis kembali. Namun, Louis menghantam saraf telapak tangannya untuk mengendalikan gerakannya. Akibatnya, tangan si bangsawan justru menghantam wajah anak buahnya sendiri. Louis bertanya dengan polos kapan dia memukul, membuat mereka kebingungan. Louis lalu menekan titik saraf di kaki si perundung, membuatnya tak sengaja menendang rekannya. Sebelum mereka sadar, Louis kembali menyerang. Tubuh si bangsawan itu pun ambruk menimpa kawan-kawannya. Meski dia menuduh Louis yang melakukannya, Louis tetap tenang dan menyangkal semuanya. Dengan ketakutan, dia menyebut Louis sebagai monster yang bisa mengendalikan tubuh orang lain. Tatapan tajam Louis membuat nyali mereka seketika menciut. Beruntung, siswa pendiam tadi mencegah Louis bertindak lebih jauh. Louis pun menyarankan agar para perundung itu mengadu ke kepala sekolah saja. Mereka segera lari terbirit-birit, sambil melontarkan ancaman kosong. Setelah suasana tenang, Louis memperkenalkan diri kepada anak bernama Cara tersebut. Louis mengetahui nama Cara dari tulisan di kasur yang dipungut anak itu. Sayangnya, Cara mengabaikannya dan langsung masuk ke kamar tanpa bicara. Tak ambil pusing karena menganggap Cara hanya sangat pemalu, Louis mulai merapikan kamar sambil berharap upacara ritual besok berjalan lancar. Sementara itu, sekelompok orang misterius mulai memasang jebakan di dekat patung Dewi. Esoknya, para murid baru telah berkumpul di kuil agung. Mereka terpana melihat kemegahan patung Gaia, sang Dewi Dunia. Instruktur pun mulai menceritakan legenda bagaimana Gaia menciptakan semesta ini. Dia menjelaskan masa di mana manusia dan monster hidup berdampingan, hingga akhirnya para monster menggunakan kekuatan besar untuk menjajah segalanya. Perang perebutan kekuasaan yang brutal pun pecah, membasahi dunia dengan darah dan membuat umat manusia berada di ambang kepunahan massal. Murka melihat kekacauan itu, Gaia memberikan berkah pada manusia berupa pemahaman tentang 4 elemen dunia untuk melawan balik kekuatan kegelapan. Dengan seni bela diri sihir, mereka berhasil menumbangkan musuh. Kini, para murid diminta duduk di ubin khusus untuk merasakan aliran elemen. Mereka yang tidak memiliki bakat tidak akan diterima di akademi ini. Tatapan sinis instruktur pada Louis membuatnya bertanya-tanya alasan pria itu membencinya. Setelah semua murid tenang, sang instruktur menjelaskan bahwa 4 elemen adalah fondasi dunia ini yang hanya bisa digapai dengan ketajaman pikiran. Mantra pun dirapalkan, seketika simbol elemen berpijar pada patung Dewi dan memunculkan avatar raksasa yang dikelilingi gelembung energi magis yang memukau. Dalam kehusyukan meditasi tersebut, satu persatu murid mulai menerima berkah kekuatan dari salah satu 4 elemen dasar tersebut. Suasana menjadi riuh, ada yang bersorak kegirangan, namun ada juga yang mengeluh karena elemen tersebut tak sesuai dengan jalur karir impian mereka.
Tiba-tiba, Neil dikelilingi pusaran api raksasa dari dua elemen berbeda, membuat semua orang terperangah melihatnya memiliki atribut tanah dan api sekaligus. Seisi ruangan mulai memujinya sebagai jenius, sementara si keras kepala itu dengan angkuhnya memerintahkan api dan tanah untuk tunduk pada kehendaknya. Dengan tatapan penuh penghinaan, Neil melirik Louis dan menegaskan bahwa jika Louis gagal membangkitkan kekuatan, maka dia tak pantas menjadi rivalnya. Mata semua orang kini tertuju pada Louis dengan ekspektasi tinggi, namun mereka hanya mendapati keheningan tanpa ada satupun elemen yang mendekatinya. Pemuda itu berusaha keras dalam meditasinya, mulai bertanya-tanya apakah statusnya sebagai pendatang dari dunia lain menjadi penghalang besar bagi proses ini. Tiba-tiba ia teringat energi aneh saat berlatih dengan Cain. Meski merasa pikirannya mulai diracuni, Louis bersumpah bahwa tekadnya tak akan hancur begitu saja. Dengan teriakan yang menggelegar, Louis menghancurkan belenggu mental yang mengikatnya dan membakar habis segala keraguan dalam benaknya. 4 warna cahaya langsung berkumpul di sekelilingnya, membuat instruktur terkejut karena seharusnya lingkaran sihir penghambat yang ia pasang mampu memutus kesadaran Louis. Louis mencoba menggapai cahaya-cahaya tersebut, namun mereka terus menghindar dan melesat menjauh setiap kali jemarinya hampir menyentuh energi itu. Di tengah kebingungan Louis, sang instruktur menyeringai licik, berpikir bahwa melarikan diri dari penghalang mental saja tidak akan cukup bagi Louis untuk bangkit. Ternyata, lingkaran pengurung dan bola sihir terlarang adalah jebakan keji yang sengaja ia siapkan demi memenuhi keinginan pihak-pihak yang ingin menghancurkan Louis. Karena telah menerima bayaran yang sangat besar, sang instruktur tak berniat mundur dan bertekad untuk memastikan pemuda itu gagal total. Dia menunggu saat-saat Louis jatuh dalam keputusasaan. Jam demi jam berlalu, hingga kuil mulai sepi dan menyisakan Louis serta cara yang masih bermeditasi. Para bangsawan mulai mengejek Louis sebagai produk gagal, namun cara menyadari ada sesuatu yang salah dan memperingatkan Louis tentang jebakan di bawahnya. Tanpa membuang waktu, Louis menghancurkan lantai tersebut dan menemukan bola sihir terlarang yang tersembunyi, membuatnya bertanya-tanya benda apa sebenarnya itu. Cara mendesaknya untuk segera pergi, namun Louis memilih menjauh dari lantai yang hancur itu dan kembali memfokuskan seluruh konsentrasinya. Pada saat itulah, murid-murid yang tersisa di kuil ternganga melihat 4 warna cahaya membentuk pusaran energi yang luar biasa dahsyat di sekeliling Louis. Instruktur itu gemetar ketakutan. Tak habis pikir bagaimana Louis bisa bangkit karena bahkan seorang master sekalipun mustahil menembus segel terkutuk miliknya. Baru saja ia ingin bertindak, kepala sekolah Aronian tiba-tiba muncul di hadapannya dan memerintahkannya untuk segera mundur dan tetap diam. Kehadiran sang kepala sekolah membuat murid-murid berspekulasi bahwa beliau sengaja datang khusus untuk memantau proses kebangkitan Louis yang tampak sangat sulit. Desas-desus tentang hubungan rahasia mereka pun muncul, sementara sang instruktur hanya bisa mengumpat dalam hati karena rencana busuknya telah gagal total. Merasa posisinya terancam, malam itu juga sang instruktur menemui Jess untuk mengabarkan bahwa misi mereka telah hancur berantakan karena campur tangan Aronian. Ia memperingatkan Jess untuk tidak menghubunginya sementara waktu, membuat Jess meledak marah karena Louis lagi-lagi berhasil lolos dari genggamannya. Sementara itu, Aronian segera menghubungi Kylie untuk terus memantau setiap gerak-gerik Sid agar tidak ada pihak luar yang berani mengacaukan akademi mereka. Setelah membersihkan rintangan, Aronian membiarkan Louis mempelajari manipulasi elemen secara mandiri di mana Louis mulai melihat bola-bola cahaya sesuai deskripsi Cain. Louis teringat pelajaran dari Cain bahwa monster bisa menguasai elemen sejak lahir berkat kristal sihir yang sudah tertanam di dalam tubuh mereka. Berbeda dengan manusia yang butuh ritual, setiap kristal monster menyimpan kekuatan elemen murni yang bisa digunakan secara instan tanpa hambatan. Itulah sebabnya monster sangat kuat, sedangkan manusia harus melakukan ritual kebangkitan agar elemen di alam semesta bersedia meminjamkan kekuatan mereka. Sambil mengingat saat Cain melemparkan kristal sihir padanya, Louis paham bahwa melatih fisik dan mental adalah kunci mutlak setelah diakui oleh elemen. Meski awalnya mengira kristal itu adalah elemen itu sendiri, Cain menjelaskan bahwa segala sesuatu di dunia ini sejatinya tersusun dari partikel elemen. Begitu Louis membuka mata, ia melihat elemen air mendekat. Kali ini, partikel cahaya tersebut tidak lagi menghindar dan membiarkan Louis menyentuhnya dengan lembut. Saat kontak terjadi, lonjakan kekuatan dahsyat monster laut merasukinya, mengungkap rahasia bahwa esensi dunia ini bermanifestasi sesuai dengan kehendak suci Gaia. Pusaran energi di sekitar tubuh Louis mulai bergejolak hebat dan lepas kendali, memancarkan tekanan magis yang sangat luar biasa ke seluruh ruangan. Aronian yang sigap langsung mengaktifkan segel penghalang Dewi, mengurung Louis dalam kubah pelindung yang terbuat dari kombinasi 4 elemen murni sekaligus. Seketika, sihir penyamaran Louis luntur hingga rambut hitam aslinya terungkap, namun cahaya penghalang yang sangat terang mencegah murid-murid untuk melihat identitas aslinya. Mereka hanya bisa bertanya-tanya mengapa Louis menghasilkan gelombang magis sebesar itu, dan apa alasan sang kepala sekolah sampai harus menyegelnya. Di tengah tekanan tersebut, Aronian berteriak memerintahkan Louis agar tetap tenang hingga akhirnya sang pemuda berhasil menjinakkan gejolak energi di dalam dirinya. Louis kemudian menyadari bahwa elemen-elemen ini sangat mirip dengan partikel dasar sains, lalu ia mencoba menguji teorinya dengan mengubah frekuensi energi tersebut. Seketika, bola-bola cahaya itu meledak dalam pendaran indah, memunculkan simbol-simbol elemen kuno yang kini berada sepenuhnya di bawah kendali Louis. Pusaran itu semakin menggila, membuat Aronian dan para murid menyadari dengan ngeri bahwa aura Louis jauh lebih menakutkan dibandingkan kekuatan milik Neil. Melihat Louis tetap tenang di tengah badai energi, Aronian terpukau karena pemuda itu berhasil melampaui imajinasinya dalam memahami esensi partikel sihir dunia. Inilah titik baliknya. Kini manusia bisa menggenggam keajaiban sihir semudah para monster buas. Dia mulai menyerap elemen itu, menyadari partikelnya terus bergerak liar bagai tarian abadi.
Dengan menyelaraskan napas dan aliran Qi, seluruh sirkulasi elemen akan mengalir tanpa hambatan. Jika berhasil, Louis bisa membentuk kristal sihir dalam tubuhnya dan bertarung menggunakan teknik Qigong. Louis berkonsentrasi hebat. Kristal tercipta di matanya, es meledak ganas, dan penghalang itu hancur berkeping-keping. Aronian terpaku melihat Louis terbang, sementara murid lainnya lari ketakutan sebelum akhirnya membeku hingga tulang.